Hai everyone, saya Sarolafia Batubara. Di sini kita akan exploring ocean life, yaitu perbedaan kadar garam. Come on learn now with me. Bumi, tempat tinggal kita semua sekarang ini, 70% isinya terdiri dari air. Air pada bumi cakupannya lebih luas dibandingkan dengan daratannya. Dari 70% volume air yang ada di bumi ini, 97,5% merupakan air asin, hanya 2,5% adalah air tawar yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Dan volume air tawar di bumi ini masih berbentuk gletser atau es yang belum mencair. Tapi, seperti yang kita akan bahas pada saat awal tadi, mengapa sih adanya perbedaan kadar garam di setiap lautan? Apakah dikarenakan petani garam yang mengambil garam, sehingga garam di setiap laut itu berbeda? Mari kita bahas lebih lanjut. Kadar garam, atau biasa disebut dengan salinitas, adalah jumlah garam yang terlarut dalam air laut, biasanya diukur dalam satuan per mil atau gram garam per liter air. Nilai rata-rata salinitas air laut di dunia adalah sekitar 35%, yang berarti ada 35 gram garam dalam setiap liter air laut. Perbedaan garam di setiap laut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor evaporasi. Semakin tinggi penguapan, semakin tinggi kadar garamnya. Seperti yang kita ketahui, proses salinitas dibantu oleh penguapan. Faktor yang kedua yaitu curah hujan dan aliran sungai. Wilayah yang menerima banyak air hujan atau banyak menerima aliran sungai besar cenderung akan memiliki salinitas yang lebih rendah karena air tawar tersebut akan bercampur dan mencairkan kadar garam seperti di Teluk Benggala. Berikutnya, pencairan gletser. Di daerah kutub, pencairan es laut melepaskan air tawar ke lautan. Hal ini menyebabkan penurunan salinitas di sekitar kawasan tersebut. Karena suhu dingin di daerah kutub, penguapan rendah sehingga tidak ada mekanisme alami untuk meningkatkan kadar garam. Faktor selanjutnya yaitu arus laut. Arus laut dapat memindahkan air dengan kadar garam tinggi ke wilayah yang lain, sehingga menciptakan variasi salinitas. Arus hangat yang berasal dari daerah tropis membawa air dengan salinitas tinggi ke wilayah dengan salinitas lebih rendah, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, lokasi geografis. Lokasi geografis memengaruhi suhu, penguapan, curah hujan, dan faktor lainnya yang berhubungan dengan salinitas. Contohnya yaitu daerah tropis. Daerah tropis memiliki suhu tinggi sehingga salinitasnya semakin tinggi. Adapun distribusi dari salinitas itu sendiri. Distribusi salinitas yang tinggi terdapat pada lautan tropis pada angka 35% hingga 37% kadar garam. Salinitas tinggi di lautan tropis ini terjadi karena penguapan yang sangat intens dan curah hujan yang relatif rendah. Meski memiliki air yang sangat asin, kehidupan bawah laut tetap tumbuh subur. Terumbu karang yang megah menjadi rumah bagi ribuan spesies laut pada lautan tropis. Laut tropis dengan salinitas tinggi adalah gambaran harmoni antara keindahan, tantangan, dan adaptasi. Sebuah pengingat bahwa di balik birunya laut yang memikat, ada kisah kompleks tentang kehidupan yang terus bertahan. Salinitas tinggi pada lautan tropis sangat membantu hewan-hewan di sekitarnya. Selanjutnya, distribusi salinitas dengan angka rendah pada 30% terdapat pada laut kutub. Di ujung dunia kita yang beku ini, terdapat lautan yang berbeda dari kebanyakan lautan lainnya. Lautan kutub dikenal tidak hanya karena suhunya yang ekstrim, tetapi juga terkenal dengan salinitas yang sangat rendah. Pada peta tersebut merupakan lautan Antartika. Pada lautan Antartika itu, curah hujan sangat tinggi dan pencairan gletser yang cukup banyak sehingga mengurangi salinitas itu sendiri. Laut kutub dengan salinitas rendahnya adalah salah satu tempat paling luar biasa di planet bumi ini. Sebuah dunia yang mengajarkan kita tentang kekuatan adaptasi, keindahan yang tersembunyi, dan betapa berharganya menjaga keseimbangan ekosistem yang rapuh ini. Terakhir, distribusi pada lautan terisolasi. Contohnya pada Laut Mati.
salinitas sangat tinggi terjadi karena isolasi geografis. Sering terjebak di wilayah tanpa aliran keluar, sehingga meningkatkan salinitas pada wilayah tersebut. Dengan curah hujan yang rendah dan penguapan yang terus-menerus dan tidak ada aliran masuk dan keluar, perairan ini berubah menjadi habitat yang ekstrim, hampir tidak ramah bagi sebagian besar makhluk hidup. Kehidupan tetap ada. Halofil, mikroorganisme yang mencintai garam, adalah penghuni utama tempat seperti ini. Adapun pentingnya perbedaan garam, yang pertama sebagai sirkulasi oseanografi, kemudian sebagai ekosistem laut, dan sebagai iklim global. Sekian penjelasan dapat saya jelaskan. Thanks for watching.